Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran daring. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan pertama kali ini, kita awali dengan berdoa. Walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, semoga dalam berbagi ilmu kalian dapat mengerti dan bisa paham dengan apa yang ibu sampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan pertama yaitu bab 1, kita akan bahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi pertemuan pertama kita bahas dulu materi tentang bilangan berpangkat. Silakan buka buku LKS-nya, buka buku paketnya, dan siapkan buku tulisnya. Masih ingatkah kamu dengan gambar yang tersaji di layar? Ya, itu merupakan gambar kubus. Masih ingat rumus volume kubus? Yes, sisi kali sisi kali sisi, atau S kali S kali S, atau juga sama dengan S pangkat 3. Jadi apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Jadi, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contoh dengan rumus volume kubus tadi. Rumus volume kubus sisi kali sisi kali sisi. S-nya ada 3. Berarti bisa kita tulis dengan S pangkat 3. Oke, contoh yang lain. 3 pangkat 4. Itu sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Oke, contoh yang kedua. 8 pangkat 6. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. 8-nya ada 6 kali. Jadi, secara umum perpangkatan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bilangan pokok, yang kedua ada bilangan pangkatnya. A pangkat N. A itu merupakan bilangan pokok dan N itu merupakan pangkat. Oke, kita lanjut tentang materi operasi hitung bilangan berpangkat. Operasi hitung bilangan berpangkat yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Perhatikan contoh. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama bilangan 2. Oke, kita jabarkan. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi kalau kita simpulkan dalam bentuk bilangan berpangkat, jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Oke, cara yang kedua. Dengan bilangan pokok yang sama, perhatikan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Kalau kita jumlahkan pangkatnya, 2 pangkat
2 tambah 4 juga akan dapat 2 pangkat 6. Hasilnya juga 64. Dari contoh berikut, maka diperolehlah sifat bilangan berpangkat yang pertama jika ada bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Oke, contoh yang kedua. 4 pangkat 2 kali dengan 4 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama-sama angka 4. Tinggal kita jumlahkan pangkatnya. 4 pangkat 4 yang pertama itu 2 dan yang kedua itu 5. Berarti 4 pangkat 2 tambah 5. Jadi 4 pangkat 7. 4 pangkat 7 sama artinya dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 7 kali. Jadi hasilnya 19.384. Untuk contoh yang B dan C silahkan perhatikan. Untuk soal yang B, negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3, di sini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama negatif 3. Untuk sifat yang pertama ini, hanya bisa kita gunakan untuk bilangan pokok yang sama. Jika nanti soalnya negatif 3 pangkat 2 kali positif 3 pangkat 3, itu kita tidak bisa menggunakan sifat yang pertama. Karena bilangan pokoknya berbeda, walaupun sama, angkanya sama-sama 3. Negatif 3 dengan positif 3 itu berbeda. Atau contoh lain, negatif 3 pangkat 2 dikali dengan negatif 4 pangkat 3. Itu kita juga tidak bisa menggunakan sifat yang pertama ini, karena bilangan pokoknya juga berbeda. Oke, kita bahas negatif 3 pangkat 2 dikali dengan negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 pangkat 2 tambah 3. Jadi negatif 3 pangkat 5. Catatannya, jika bilangan pokok yang bernilai negatif, kita lihat pangkatnya. Jika pangkatnya itu bilangan genap, maka nanti jawaban akhirnya akan bernilai positif. Jika pangkatnya itu bilangan ganjil, maka jawabannya akan bernilai negatif. Untuk soal yang B, ini pangkatnya pangkat 5. Berarti ini bilangan ganjil. Jawaban akhirnya dia akan bernilai negatif. Oke, perhatikan kenapa dia bernilai negatif. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya jadi positif 9. Oke, positif 9 kali 3. Jawabannya negatif 27. Negatif 27 kali negatif 3. Negatif 27 kali negatif 3 positif 81. Positif 81 kali negatif 3. Jadi negatif 243. Untuk soal yang C, perhatikan di sini pangkatnya pangkat 4 karena negatif 4 pangkat 2 kali negatif 4 pangkat 2 jadi negatif 4 pangkat 4. Pangkatnya genap. Jadi jawabannya positif 256. Untuk contoh soal yang D, yaitu A pangkat 6 kali A pangkat 4 sama dengan A, kita jumlahkan pangkatnya. Kenapa? Karena di sini bilangan pokoknya sama-sama A atau sama-sama variabel A. Jadi A pangkat 6 tambah 4 sama dengan A pangkat 10. Oke, kita lanjut untuk operasi hitung bilangan berpangkat yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Masih sama dengan perkalian bilangan berpangkat dengan syarat bilangan pokok yang sama. Bedanya dengan perkalian, untuk pembagian ini sifatnya pangkatnya itu kita kurangkan. Masih dengan syarat yang sama, pokoknya harus sama.
bilangan pokoknya harus sama. Oke, contoh 4 pangkat 8 bagi 4 pangkat 5. Dengan bilangan pokok sama-sama 4, makanya kita kurangkan 8 kurang 5. 8 kurang 5 sama dengan 3. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jika nanti bilangan pokoknya negatif, dibagi, kurangkan dulu sama. Nanti kalau misalnya hasil pangkatnya itu genap, maka nanti jawaban akhirnya akan positif. Jika pangkatnya itu nanti ganjil, maka jawabannya juga akan negatif. Sama saja untuk yang perkalian. Kita lanjutkan operasi hitung bilangan berpangkat yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Kita perhatikan contoh, yaitu 2 pangkat 3 yang di dalam kurung, dan ada pangkat lagi. Ini merupakan contoh bilangan berpangkat yang dipangkatkan. 2 pangkat 3 pangkat 2. Gimana penyelesaiannya? Oke, kita pakai cara penjabaran dulu. 2 pangkat 3 pangkat 2, ini tandanya 2 pangkat 3 itu ada 2 kali. 2 pangkat 3-nya kan pangkat 2 lagi tuh. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Baru kita jabarkan satu-satu. 2 pangkat 3 kita jabarkan jadi 2 kali 2 kali 2. Oke, satu lagi 2 pangkat 3-nya. 2 kali 2 kali 2. Kalau kita satukan semuanya jadi 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Dari bilangan berpangkat yang dipangkatkan ini, maka kita peroleh sifat yang ketiga. Jika ada bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi, maka cara cepatnya tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Oke, di sini ada juga cara yang kedua. 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Lihat, pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Dapatnya juga sama-sama 2 pangkat 6. Jadi hasil akhirnya juga sama 64. Oke, untuk contoh lainnya silakan dilihat di LKS halaman 3. Untuk operasi hitung bilangan berpangkat yang keempat, yaitu perpangkatan dari sebuah perkalian. Oke, contohnya 2 kali 3 pangkat 3. Ada perkalian dulu, baru ada perpangkatan. Untuk penyelesaiannya gimana? Oke, perhatikan. 2 kali 3 pangkat 3 itu artinya 2 kali 3 itu ada 3 kali. Oke, kita tulis penjabarannya. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Oke, kita satukan. Yang sama bilangannya kita dekatkan. Contohnya 2. 2, 2, 2 kita dekatkan jadi 2 kali 2 kali 2. Yang 3 juga kita dekatkan. 3 kali 3 kali 3. Setelah kita dekatkan, kita ubah lagi dia ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 3 kali, berarti jadi 2 pangkat 3. Kali 3-nya juga ada 3 kali, 3 pangkat 3. Itu dari penjabaran itu, maka diperoleh sifat yang keempat. Jika ada sebuah perkalian berpangkat, maka pangkat itu milik dua perkalian itu. Oke, contohnya A kali B pangkat M. Berarti M ini, sebuah pangkat ini, milik A juga milik B. Makanya jadi A pangkat M kali B pangkat M. Oke, kita pakai cara yang mudah di penjabaran yang kedua, yaitu 2 kali 3 pangkat 3. Itu kita langsung pakai sifat yang keempat, berarti 3-nya itu milik 2 juga milik 3. Makanya langsung kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ini tidak bisa kita selesaikan karena bilangan pokoknya tidak sama. Jadi penyelesaiannya cukup sampai di sini. Untuk contoh lainnya silahkan lihat di LKS halaman 3.
Operasi hitung bilangan berpangkat yang kelima, yaitu perpangkatan dari sebuah pembagian. Sama dengan perpangkatan dari sebuah perkalian yang tadi. Perhatikan contoh. Di sini ada sebuah pembagian 2/3, atau kita tulis saja dengan 2/3, sama-sama artinya bagi. Per dengan bagi itu sama ya. 2/3 pangkat 4. Berarti di sini 2/3-nya ada 4 kali, karena pangkatnya 4. Berarti kita tuliskan atau kita jabarkan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Oke, kita satukan 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Karena di sini ada bilangan berulang, maka kita tuliskan lagi dalam bentuk bilangan berpangkat. 2-nya ada 4 kali, maka jadi 2 pangkat 4. 3-nya juga ada 4 kali, makanya jadi 3 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Maka diperolehlah sifat yang kelima, yaitu jika ada sebuah pembagian berpangkat, maka pangkatnya itu milik kedua pembagian itu. Oke, perhatikan sifat yang kelima. A per B pangkat M, maka M itu jadi milik A, M juga jadi milik B. Jadi kalau kita gunakan sifat yang kelima, 2/3 pangkat 4 sama dengan, langsung saja 4-nya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Simpel, langsung selesai, nggak perlu kita jabarkan karena kita sudah ada sifat yang kelima. Jadi penyelesaiannya hanya sampai di situ, karena ini bilangan pokoknya tidak sama, jadi tidak bisa kita dapatkan hasil akhirnya. Penyelesaiannya ya udah sampai di sana saja. Untuk contoh lainnya silahkan dilihat di halaman 4. Oke, untuk pembahasan pertemuan pertama, materi pengenalan bilangan berpangkat dan operasi hitung bilangan berpangkat sudah selesai Ibu jelaskan. Semoga anak-anak Ibu semua paham dan menyimak video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Tapi jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di grup, kita diskusi di grup. Bertanya dengan baik dan sopan. Tapi jika ada pertanyaan yang sudah ditanyakan kawan, jangan ditanyakan lagi. Mohon grupnya disimak. Bagi yang sudah paham, silahkan lanjut mengerjakan latihan agar kalian semakin paham. Oke? Selamat mengerjakan. Ini latihannya. Ada 10 soal. Semua bentuk soal sama dengan yang sudah kita bahas di pembahasan materi tadi. Mohon jawabnya dengan teliti. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Ibu minta maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.